Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Tri Arwani dengan nomor induk 0603521016 dari kelompok 4 Psikologi Umum. Hari ini saya ingin menjelaskan salah satu tokoh filsafat Islam, yaitu Al-Kindi. Selamat menyaksikan. Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi lahir pada tahun 801 dan wafat pada tahun 873. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya filosofi Yunani yang diterjemahkannya dalam berbahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Sayangnya, ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles yang berjudul Teologi Menurut Aristoteles, yang kemudian hari menyimpulkan sedikit kebingungan. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kinda, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu dari metafisika, etika, logika, psikologi, dan ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, optik. Juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika bagi Al-Kindi adalah muqaddimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Muqaddimah ini begitu penting, sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dahulu menguasai matematika. Matematika ini meliputi ilmu tentang bilangan, harmoni, geometri, dan astronomi. Yang paling utama dari seluruh cakupan matematika di sini adalah ilmu bilangan atau aritmatika. Karena jika tidak ada bilangan, maka tidak akan ada sesuatu apapun. Al-Kindi membagi 3 daya jiwa, yaitu daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Sebagaimana Plato, ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai kereta dan 2 kekuatan lainnya sebagai 2 ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Jika akal budi dapat berkembang dengan baik, maka daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan Al-Kindi seperti anjing dan babi. Sedangkan bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja. Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan menundukkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dalam semangat ini pula, Al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia ex nihilo, kebangkitan jasmani, mukjizat, keabsahan wahyu, dan kelahiran dan kehancuran dunia oleh Tuhan. Al-Kindi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedis, yang kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sina seabad kemudian. Ia juga tokoh pertama yang berhadapan dengan berbagai aksi kejam dan penyiksaan yang dilancarkan oleh para bangsawan religius ortodoks terhadap berbagai pemikiran yang dianggap beda. Dan dalam keadaan yang sedemikian tragis, Al-Kindi dapat membebaskan diri dari upaya kejam para bangsawan religius ortodoks. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Aulia Syifa dari kelompok 4 Psikologi Umum. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu anggota filsafat Islam, yaitu Ibnu Bajjah. Di kalangan umat muslim, Ibnu Bajjah memiliki nama asli Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Syaikh Ibnu Bajjah. Ia termasuk salah satu filsuf muslim yang penting di dunia barat.
Ia lahir sekitar tahun 1082 Masehi di Zaragoza. Kemudian ia pindah ke Sevilla dan Granada dan meninggal pada tahun 1138 Masehi. Ibnu Bajjah adalah seorang yang dianggap sebagai filsuf pertama di barat Islam Andalusia, memperlihatkan sebagai seorang filsuf murni yang tidak terikat dengan kepentingan mengurangi problematika filsafat dan agama. Pemikiran Ibnu Bajjah. 1. Metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada terbagi menjadi dua, yang bergerak atau disebut jisim atau misteri yang sifatnya terbatas, dan yang tidak bergerak, ia menggerakkan alam dan ia sendiri tidak bergerak. Yang kedua, materi dan bentuk. Ibnu Bajjah berargumen jika materi terbentuk, ia akan terbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu seterusnya. Contohnya, kita ingat bentuk Ka'bah. Bentuk yang kita ingat sama dengan bentuk Ka'bah yang nyata. Yang ketiga adalah jiwa. Setiap manusia mempunyai satu jiwa dan tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Menurutnya, jiwa akan kekal setelah mati dan di akhirat jiwalah yang akan menerima pembalasan. Filsafat Ibnu Bajjah tentang jiwa ini pada prinsipnya didasarkan pada filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dan yang keempat, akal dan ma'rifat atau disebut pengetahuan. Akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia dan pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal. Jadi, seseorang dapat mencapai tingkat kemuliaan setinggi-tingginya melalui pemikiran dan memperoleh makrifat yang tidak akan terlambat apabila akal pikiran dapat menguasai perbuatan seseorang dan mengabdikan diri untuk memperolehnya. Yang kelima, akhlak. Perbuatan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah perbuatan yang timbul dari naluri dan hal-hal yang berhubungan dengannya, dan yang kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan bersih. Hubungan pemikiran Ibnu Bajjah dengan psikologi. Yang pertama, psikologi adalah ilmu yang paling mulia, pengantar penting untuk sampai pada ilmu-ilmu lainnya, terutama ilmu tentang ma'rifatullah atau bisa disebut mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang tidak akan mungkin mengetahui berbagai prinsip ilmu jika belum mengetahui jiwa dan hakikatnya. Jika tidak mengetahui kondisi jiwa dan hakikatnya, maka seseorang lebih tidak percaya lagi pada suatu persoalan. Yang kedua, jiwa adalah kesempurnaan pertama bagi tubuh yang bersifat alamiah dan mekanistik. Yang ketiga, pengetahuan berawal dari indera yang menangkap gambar-gambar dan benda-benda. Kemudian indera tersebut mengirimnya ke daya hayal, tempat di mana akal meresepsi semua makna universal. Dan yang terakhir, keistimewaan manusia dari makhluk lain adalah daya pikir yang menjadi sumber perbuatannya. Semua perbuatan dan tingkah laku yang didasarkan atas akal sehatnya disebut perbuatan ikhtiariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Diva Ferani Ayu dari Prodi Psikologi kelompok 4. Hari ini aku mau menceritakan tentang filsuf Islam yang bernama Ibnu Miskawayh, filsuf Muslim yang memusatkan perhatiannya pada etika Islam. Tidak hanya itu, dia juga adalah sejarawan, tabib, ilmuwan, dan sastrawan. Nama lengkap dari Ibnu Miskawayh adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawayh. Ia diberikan julukan Miskawayh karena budi pekertinya yang baik, keluasan ilmu pengetahuannya, dan akhlaknya yang terpuji. Ia lahir di Rey sekitar 320 Hijriah atau 330 Hijriah atau 325 Hijriah karena masih ada kontra dan perdebatan di dalamnya. Sedangkan wafatnya semua ulama dan ustadz bersepakat bahwa ia wafat pada 9 Safar tahun 421 Hijriah. Ia hidup pada saat dinasti Abbasiyah. Ia mengabdikan dirinya pada dinasti Bani Buwayh yang beraliran Syiah. Itu adalah salah satu kerajaan atau pemerintahan di kerajaan kecil di dinasti Abbasiyah. Untuk karya-karyanya, menurut Hasan Basri, ia menerbitkan 16 kitab yang meliputi filsafat, etika sejarah, sastra, politik, kedokteran, dan seni. Tapi menurut Derajat, ia menulis 18 kitab yang sebagian besar berisi tentang jiwa dan etika. Ia memang lebih terkenal dengan filosofi atau pemikiran
Di dalam karyanya tentang etika dan moral, ia menulis tentang pendidikan akhlak yang ia tawarkan, yang bertujuan untuk mendorong manusia untuk bertingkah laku yang baik guna mencapai kebahagiaan. Jadi menurutnya orang yang berakhlak mulia hidupnya akan lebih bahagia karena kita hidup baik, jadi apapun kita pandang positif. Jadi semua yang berbentuk positif itu pasti akan membawa kebahagiaan bagi setiap individunya, gitu menurutnya. Nah, pikirannya itu terinspirasi dari Aristoteles dan Plato. Pokok pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh adalah meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah kebijaksanaan, tentang bagaimana cara seseorang untuk menentukan pilihannya, apakah itu baik atau buruk, tepat atau salah, atau sebagainya. Yang kedua adalah keberanian dalam hal memilih atau menolak sesuatu hal sesuatu keburukan yang kita punya, yang ingin kita keluarkan, itu kita harus memiliki keberanian untuk menolaknya atau menekannya biar keburukan itu tidak keluar ke permukaan. Selanjutnya adalah menjaga kesucian atau menahan diri. Jadi setiap manusia memiliki hawa nafsu yang baik dan buruk, dan kita sebagai manusia diwajibkan menurut Miskawayh ini untuk menahan hawa nafsunya itu agar tidak terlalu bergejolak dan terlalu keluar gitu. Jadi kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi dari Miskawayh kita bisa belajar bagaimana kita mendidik atau kita harus memiliki sebuah akidah, etika, dan moral di dalam hidup kita, meliputi beberapa aspek tadi, yaitu kebijaksanaan dalam memilih, itu keberanian dalam menahan hawa nafsu atau keberanian dalam melakukan sesuatu hal, mensucikan diri, menjaga kesucian diri atau menahan diri dari hawa nafsu dan sekitarnya, lalu dengan keadilan, cinta, dan persahabatan. Jadi kita juga sebagai manusia harus bisa untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat atau umat, bukan cuma kita sendiri. Dari Ibnu Miskawayh kita juga bisa belajar, kan dia belajar dari Aristoteles dan Plato, yang menurut saya yang itu ada di zaman Yunani kuno, dan itu dia bukan beragama Islam gitu kan. Jadi menurut saya adalah bagaimana semua agama, semua ras, semua bangsa, semua negara, semua abad, semua manusia di muka bumi ini harus memiliki sifat baik dan moral yang baik di dalam dirinya. Tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang usia, tidak memandang abad, tapi kita seluruh di muka bumi ini diajarkan untuk berbuat baik. Jadi kita semua harus berbuat baik kepada siapapun itu dan dimanapun itu, tidak memandang apapun gender atau background di belakangnya. So, itu dia sekian penjelasan dari saya tentang Ibnu Miskawayh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Haronsyah dari kelompok 4 Psikologi A. Saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Islam yang bernama Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi memiliki nama asli Abu Abdillah Muhammad bin Umar At-Taimi Al-Bakri. Beliau lahir pada tanggal 25 Ramadan 544 Hijriah atau setara dengan 1150 Masehi di Rai, Irak, atau sekarang kita kenal dengan Teheran, Iran. Dan beliau meninggal di Herat pada tanggal 1 Syawal 606 Hijriah atau setara dengan 1209 Masehi.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran dari Fakhruddin Ar-Razi. Yang paling terkenal adalah bahwa beliau berpendapat dunia ini diciptakan hanya sementara. Dan beliau juga berpendapat bahwa seorang filosof itu harus moderat dan tidak boleh terlalu sering menyendiri dan tidak boleh menuhankan hawa nafsu. Beliau juga berpendapat bahwa akal adalah pusat kendali, yaitu sebagai alat penentu dan perintah bagi manusia untuk menuju kebaikan. Ar-Razi juga terkenal sebagai filosof yang berusaha untuk menggabungkan antara filsafat dan agama. Itulah sedikit informasi mengenai Fakhruddin Ar-Razi, yaitu salah satu tokoh filsafat Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang filosofi Islam, yaitu Al-Ghazali. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Kusaran, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal, yang berarti tukang menenun benang, dikarenakan pekerjaan ayahnya yang menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazala, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Dan inilah yang banyak dipakai sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Berdasarkan kecerdasan dan kemauannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberinya gelar Bahrum Muqriq, laut yang menenggelamkan. Al-Ghazali adalah filosofi, ahli fiqh dan ilmu kalam, ahli kejiwaan dan ahli hukum. Al-Ghazali yang mengatakan bahwa manusia by nature adalah spiritual goodness, suci fitrah. Konsep sentralnya manusia memiliki dua watak dasar, dual nature. Baik dan buruk yang menentukan manusia baik atau tidaknya ialah keadaan spiritualnya. Al-Ghazali memandang disposisi manusia, human nature, sebagai sesuatu yang suci, kosong, dan murni. Dalam bahasa Arab disebut fitrah. Seperti tokoh imajinatifnya Ibnu Tufail Haybi Yaqzan yang hidup tanpa manusia lainnya. Ia berkembang menjadi manusia yang mempelajari gerak alam di sekitarnya. Al-Ghazali membagi penyakit manusia menjadi kedua kategori, yaitu penyakit spiritual dan penyakit fisik. Dalam pandangannya, penyakit spiritual lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik karena menghasilkan kebodohan dan deviasi dari Tuhan, semacam penyakit kecanduan dihormati, hasad kaya yang berlebihan, hasut, iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Al-Ghazali juga orang pertama yang membedakan external sense dan internal sense. Panca indera luar adalah hidung, mata, telinga, lidah, dan kulit, sedangkan panca indera dalam adalah his mushtarik, takhayul, tafakkur, tadakkur, dan hafid. Inner sense menurutnya berfungsi untuk membantu seseorang mempelajari pengalaman masa lalunya dan memproyeksikannya di suatu yang akan datang. Hakikat jiwa yang mencakup ada akal, nafs, ruh, dan qalb, dan ada juga dimensi kejiwaan. Dan dimensi kejiwaan itu ada 3. Pertama, dimensi ragawi, yaitu dimensi jisim fisikal biologis. Dan yang kedua, dimensi nabati, unsur materi dari manusia yang dapat mengalami kerusakan dan kehancuran. Dan yang terakhir, dimensi hewani, terdiri dari 2, yaitu daya penangkap dan daya penggerak.